Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali eh, berdiskusi dan berbincang tentang SPPG Desa Onemai, Kecamatan Teluk Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, atau tempat atau pengolahan eh, makanan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Saat ini kita bersama dengan Pak Basri, Mitra Mitra MBG Onemai. Onemai atau SPPG Desa Onemai, Kecamatan Teluk Barat Laut. Saat ini kita akan berbincang tentang bagaimana bisa Pak Basri tertarik dan termotivasi untuk mengelola program MBG ini. Ya, bukankah ini sebuah program yang butuh pendanaan yang cukup mahal dan butuh kemampuan di berbagai bidang ya, termasuk penataan bangunan, termasuk pelayanan terhadap masyarakat di bidang makanan. Ini kan hal yang sangat rumit, butuh keuletan, butuh wawasan yang cukup. Ya, tidak mudah bagi masyarakat di pelosok kawasan timur Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Pulau Taliabu, bisa memahami hal seperti ini. Ya, ini sebuah hal yang cukup rumit dan memberatkan bagi sebagian orang. Ini betul-betul hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal ini. Hanya orang-orang yang punya wawasan dan latar belakang jam terbang yang cukup luas, cukup banyak. Ya, karena ini bukan hal yang mudah. Pertama masalah pengetahuan, kedua masalah pendanaan, ya kan? Ketiga masalah kepastian yang terkadang kan dunia investasi ini kadang kita berada dalam ketidakpastian. Kalau sampai kita buang dana yang begitu besar, lantas kemudian berada dalam ketidakpastian, oh itu sebuah perbuatan yang berbahaya bagi seorang pengusaha itu. Seperti itu. Iya. Jadi kira-kira bagaimana itu Pak Bas melihat fenomena ini? Kira-kira seperti apa itu? Iya, terima kasih Ustadz Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya lebih menjelaskan terkait dengan awal bagaimana kita masuk di bergabung sebagai mitra PGN ini. Nah, kita di mitra ini sebetulnya bermitra dengan SPPG namanya. Jadi kalau SPPG itu Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi. Tapi biasa disebut dapur. Jadi untuk lazimnya lebih diketahui oleh publik bahwa SPPG itu dapur. Dapur, ya betul. Dapur umum lah kira-kira begitu. Nah, saya sebagai mitra dari yayasan untuk diberi tanggung jawab yang garis besarnya pastinya saya sebagai mitra yang membantu dapur. Jadi apa yang dibantu Pak Bas? Saya pertama menyiapkan bangunan kantor dapur SPPG, Badan Gizi Nasional. Yang kedua, saya menyiapkan dapurnya. Tempat masak, tempat cuci, tempat ipal, pembuangannya, dan lain sebagainya. Saya menyiapkan instalasi listriknya, menyiapkan instalasi internetnya, PLN-nya, dan lain-lain. Kemudian peralatan dapur. Dan kemudian menyiapkan peralatan kantor. Untuk mendukung seluruh kegiatan operasional SPPG BGN Onemai ini. Nah, di dalam kegiatan operasional dapur atau kepala dapur atau SPPG ini, Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi ini, kita sebagai mitra di bawah yayasan membantu, membackup, mensupport seluruh kegiatan operasionalnya, termasuk memfasilitasi pengadaan logistik. Karena logistik yang dibutuhkan oleh dapur
itu dalam 1 tahun atau 1 bulan itu lebih dan kurang lebih 1 M. Iya, itu logistik untuk kebutuhan makan minum iya, yang dibutuhkan oleh program untuk MBG ini. Penerima manfaat yang di bawah 3.000, karena kita di bawah 3.000, hampir 3.000, maka untuk logistik yang diberikan untuk kepada penerima manfaat itu kurang lebih 1 M, itulah yang kita belanjakan, kita fasilitasi. Karena di dapur ini sebetulnya dia sudah first in first out, jadi barang masuk itu udah barang bersih dan keluar sudah barang bersih lagi. Nah, prosesi bagaimana kualitas bahan makanan, kemudian beras, kemudian tahunya, kemudian bahan-bahan logistik ini, mitra sebagai pembantu yang berada di luar, kita menyeleksi sejak awal. Kemudian juga mengontrol dalam sisi koordinasi dengan dapur atau SPPG. Jadi kebutuhan-kebutuhan SPPG lah yang kita backup di luar. Tapi secara tanggung jawab itu semua diatur oleh kepala SPPG-nya. Jadi manajemennya, sumber daya manusianya, administrasinya, keuangannya, kemudian evaluasinya itu dilakukan oleh kepala SPPG. Nah, kita mitra, kita ibaratnya pembantu ada di luar. Jadi kita mensupport, memberikan pelayanan, kemudian bahan-bahan baku untuk diolah di dapur. Jadi mitra ini menyiapkan fasilitas, dapurnya, dan logistiknya, serta tenaga kerjanya. Nanti manajerial, termasuk penyempurnaan SDM-nya, technical skill-nya nanti di lapangan itu pihak SPPG, kepala SPPG yang aparatnya yang akan mengelola itu. Iya, karena mitra ini sebetulnya pembantu SPPG yang ada di luar, karena SPPG itu ada namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka itu di bawah Kementerian atau Badan Gizi Nasional yang ditugaskan untuk mengkoordinir, memimpin, dan sebagai kuasa pengguna anggaran ada di dapur. Tenaganya hanya 1 orang. Kemudian ada 2 tenaga ahlinya, namanya akunting dan tenaga ahli gizi. Nah, urusan-urusan di luar itu dibantu oleh mitra. Kemudian mitra itu dia memiliki koperasi badan usaha, sehingga ketika barang-barang dari masyarakat, dari supplier tani nelayan, masuknya ke situ dulu. Setelah masuk ke koperasi atau ke mitra, baru sesuai kebutuhan dari dapur tadi yang disuplai. Sehingga ini kan mata rantai siklus antara dapur dan mitra. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz Jul bahwa ini bagaimana kerumitannya, bagaimana melayani banyak orang setiap hari, dan menunya harus sehat. Dia tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Nah, ini harus perlu manajemen yang, nah saya pastinya pertanyaan tadi bahwa kenapa sampai berani, yang awalnya kita tidak membayangkan bahwa ternyata untuk jadi mitra itu sebetulnya juga berat. Karena bagaimana kita bisa mensulap rumah yang tadinya rumah yang sudah tidak terbengkalai, terus kita sulap dalam kondisi seperti ini. Nah, itu juga butuh trik. Nah, saya Ustadz jujur saja, waktu saya jadi KPU 10 tahun, di situ juga kita banyak pengalaman-pengalaman. Di KPU juga rumit, banyak banyak tantangan, banyak masalah di lapangan. Tapi alhamdulillah kita bisa dengan kekurangan segala kelebihan kita juga bisa berjalan bagus. Nah, pengalaman itu, keberanian itu, dasar itu, motivasi itulah yang saya bilang, kalaupun tenggelam di tengah lautan, tapi semangat kita sudah
sudah kita coba dulu. Sehingga alhamdulillah dalam waktu hampir 2 bulan ini ternyata kendala-kendala itu bisa kita hadapi. Termasuk dukungan dari tetangga kita di sini, dukungan teman-teman, termasuk Pak Ustadz juga sudah memberikan dukungan. Nah, motivasi itulah yang menjadi kita sampai hari ini kita kuat. Yang kedua, motivasi saya program ini memang awalnya saya juga bingung ini program MBG ini nanti siapa yang masak, terus datang anak-anak masak. Padahal setelah saya cerita sama teman, diceritakan bahwa MBG itu nanti ada dapur umumnya, kemudian ada pihak swasta yang itu nanti menyiapkan dapurnya, isinya, kemudian pihak MBG ambil alih, kemudian seluruh peralatan dan aset kita itu disewa. Disewa, dia dalam hitungannya per porsi itu 2.000. Jadi Ustaz Jul, publik harus tahu bahwa potensi mitra untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu hal yang tidak mungkin, karena kita tidak punya kemampuan mengurus di dalam. Karena dari 15.000, 10.000 itu dibelanjakan oleh SPPG lewat bantuan mitra logistik untuk dimasak, diolah, kemudian dibagikan. 3.000 itu dibuka untuk biaya karyawan, biaya pengembangan SDM-nya, biaya operasional listrik, wifi, air, beli tabung gas, kemudian sabun, kemudian biaya-biaya tak terduga, biaya rapat, ATK termasuk, itu masuk ya di 3.000. Yang 2.000 itu diberikan kepada investor atau mitra yang membangun. Jadi kategorinya sewa. Jadi yang disewa itu apa? Yang disewa itu adalah gedung kantor SPPG, dapur SPPG, mobilir kantor SPPG, kemudian peralatan dapur SPPG. Jadi potensi untuk mitra melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tidak mungkin. Kemudian SPPG sudah memberikan rilis harga dan itu terbuka. Katakanlah beras di sini katakan 860 atau 870 dengan kualitas beras seperti ini. Publik bisa langsung ke SPPG. Itu terbuka untuk umum. Iya, bisa dari harga beras. Iya, bisa ke SPPG juga, bisa ke mitra. Tapi kalau masyarakat kan tidak punya cap, dia tidak punya legalitas, maka sebaiknya koperasi desa, BUMDes, atau ada koperasi yang menaungi khusus, sehingga barang dari masyarakat masuk di sini dulu, kemudian masuk ke dapur. Karena coba bisa kita bayangkan, ada yang jual pisang 1 buri, baru sebentar lagi ada yang datang jual ikan 2 kilo, ada yang datang lagi jual pepaya 1 karung di SPPG itu, maka di situ pasti bingung. Maka ditunjuklah sebagai mitra untuk menyiapkan dulu, kemudian ditimbang, kemudian saatnya untuk dibutuhkan baru Jadi sebetulnya hanya manajemennya saja biar agak SPPG itu lebih fokus ke kualitas produksi makanan. Jadi dari pihak mitra inilah yang akan menyeleksi jenis logistik yang layak masuk di dapur. Iya, itu salah satu tugasnya. Itu salah satu tugas mitra itu. Seleksi memang sudah dibawa supaya di sini tuh aman. Karena hilir ke hulu, hulu ke hilir ini harusnya bersih dulu, baru di sana juga bersih. Di hilir akan bersih bila mana di hulunya sudah disterilisasi dari sana, sudah diseleksi ketat. Sama dengan pemerintahan, kalau di atasnya sudah bersih, ya betul. Kurucu-kurucu DP cacing di bawah juga bersih. Tapi kalau DP bos sudah macam-macam, di bawah juga kurucu-kurucu macam-macam lagi. Di atas dia potong, di bawah dia cincang.
Betul sekali. Dan percaya dan yakin Pak Ustadz, program MBG ini tidak semata-mata bahwa ini investasi masa depan anak-anak untuk sehat generasi emas, tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja. Betul sekali, betul sekali. Satu dapur itu ada 50 orang. Dan itu dari masyarakat sekitar dan tetangga yang tidak ada pekerjaan. Iya. Ada Kemudian dampak ekonomi bagi masyarakat petani, kedua, dan lain-lain. Mitra di dalam mitra itu bisa mempekerjakan 5-10 orang. Tergantung koperasinya, yayasannya atau BUMDesnya. Kemudian dari mitra tadi, dari koperasi tadi, dia bisa bermitra dengan nelayan, petani-petani, telur, petani ayam. Itu untuk membeli hasil pertaniannya. Dan saya yakin dan pasti percaya bahwa sebanyak apapun ayam, telur yang sayur di desa Onemainggele ini pasti kekurangan. Pasti. Saya yakin pasti. Pasti. Jadi dibutuhkan mitra tambahan. Nah, mitra tambahan. Iya, mitra tambahan dari para mungkin dari Salati, Beringin, Kasang kita backup. Jadi ini juga memacu ekonomi. Terus ada satu hal yang perlu Bapak-bapak Ibu ketahui, bahwa ini juga perintah Undang-Undang Dasar. Iya. Bagian dari bagaimana anak fakir miskin dan lain-lain dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara dan dikasih makan. Pokoknya dibiayai dan negara lah yang membiayai mereka, mendanai mereka. Memberi makan mereka. Iya, ini bagian implementasi perintah Undang-Undang Dasar. Iya, betul sekali. Kemudian MBG ini juga memotivasi anak-anak ke sekolah. Betul sekali. Kedua, orang tua tidak kasih uang jajan lagi setiap hari. Kita bisa bayangkan kalau anaknya kita 3, 10.000 dalam satu hari, berarti 30.000 kali 26.000, itu kurang lebih 2 juta lebih. Kemudian apa yang dimakan anak di sekolah pasti jajan. Betul sekali. Jajannya apa? Ale-ale, bisa. Jadi tidak sehat. Dan tidak sehat. Tidak sehat. Ini minta maaf kepada pemilik merek ya, tapi yang namanya minuman kemasan di toko-toko yang beredar dari jalur distribusi panjang ini terkadang minuman kaleng yang sifatnya tidak higienis dan tidak terjamin. Betul sekali. Pengalaman itu kan terjadi di anak-anak saya, makanya saya juga bisa menyampaikan itu, bahwa ya mereka lebih suka ke minuman-minuman tidak sehat. Betul sekali. Betul. Tapi dengan program ini ada kepastian dari negara bahwa anak-anak dijamin kesehatannya. Betul. Dan anak-anak dikasih makan yang memenuhi standar gizi. Oleh karena itu ya, kalau ada yang protes, ada yang sinis, ya biasalah, itu dinamika dalam kehidupan demokrasi ini kan. Riuk-riuk protes itu hal yang wajar, karena pastilah ada yang mungkin pikirannya sederhana, berpikir kalau bisa orang tua, kalau bisa mungkin ke guru atau ke sekolah. Tapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa MBG ini punya target yang banyak. Satu pulau yang satu kali dayung 2 sampai bahkan 7 pulau kita lewati. 7 pulau terlewati. Benar sekali, sangat benar sekali. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat publik bahwa MBG perlu kita dukung. Perlu. Karena ini pertama program pemerintah, program prioritas Presiden Pak Prabowo, kemudian menjadi nawacita beliau. Kemudian ada banyak masyarakat miskin, setiap pagi anak-anaknya itu jarang melakukan kegiatan sarapan pagi. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak semangat dan ke sekolah, kemudian mengharapkan MBG itu. Boleh jadi anak-anak tadi malas ke sekolah karena mungkin lapar, mamanya tidak sempat masak karena banyak kesibukan, mamanya pergi di kebun, tinggal di pulau, urus nelayan, urus pengolahan rumput laut misalnya. Akhirnya anak-anak malas ke sekolah, atau uang sakunya tidak ada untuk beli jajanan di sekolah karena teman-temannya semua jajan, dia tidak.
MBG menjawab semua Ya. itu. Kedua, selanjutnya di kota, netizen kan hidup di kota. Iya. Mereka tidak pernah merasakan kehidupan di desa-desa kayak kita. Betul. Mereka tidak tahu orang miskin itu seperti apa. Iya. Nah, yang banyak komen ini kan orang di kota semua ini dan ada penghasilannya. Tapi hari ini juga saya belum pernah lihat orang miskin, anak-anak miskin yang tidak mau makan MBG. Iya. Bahkan mereka bahagia dan senang ketika diberikan makanan MBG. Jadi kalau saya ditanya kenapa semangat, ini juga bagian dari fisabilillah. Saya juga berjuang di jalan Allah. Karena tadinya kita tidak pernah kasih makan anak-anak yang miskin, tidak pernah kita kasih uang. Dengan MBG lah kita mendukung MBG dan kita mitra. Ini bagian dari cita-cita kita untuk bagaimana paling tidak memberi makan pagi untuk anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yang miskin. Betul. Kasihan. Betul sekali. Di kota banyak orang kaya, apalagi di Jakarta. Tapi kalau di daerah-daerah, saya banyak berkunjung ke daerah-daerah yang di daerah Sulawesi Tenggara, daerah Maluku Utara, dan itu masih banyak orang-orang yang masih berkemampuan. Iya, betul sekali. Rata-rata. Dan kita di kawasan timur masih banyak yang tidak memahami makanan yang memiliki standar gizi sesuai dengan ahli gizi, sesuai dengan ilmu gizi. Hanya makan oleh para makan nasi sama sayur sama ikan cukup. Iya, kadang kita makan nasi dengan ikan garam sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, karena enak kan? Iya, karena yang penting enak masuk sudah selesai. Kadang-kadang cuma pisang rebus ditambah dengan sayur kelor selesai. Iya, standar gizi itu sesuai dengan ilmu gizi kita tidak paham. Tidak. MBG hadir memberikan makanan yang sesuai dengan ilmu gizi, standar gizi yang diakui dunia. Iya, paling tidak sehat lah. Sehat. Jadi kalau sebagian orang mengatakan mendingan uangnya bagi ke masyarakat, lah belum tentu dia masak itu sesuai dengan standar gizi. Atau bisa orang tuanya. Atau orang tuanya pakai beli rokok, itu bahaya. Bahaya rokok pasti. Atau titip ke sekolah. Wah, bisa itu guru-guru juga bisa. Karena kalau anggarannya sudah miliaran atau ratusan juta itu. Katakan satu unit sekolah itu 200 juta. Iya. Nah, itu juga repot. Wah, repot. Dan ini kan suara sumbang tentang pengolahan dana BOS juga. Nanti kebanyakan sudah tidak lagi mengajar, urus dapur. Ya, bahaya itu. Bahaya. Lebih menggiurkan. Gitu. Jadi, tidak mengajar, tapi urus dapur ya. Wah, itu cilaka sekolah kalau jadi, mari kita dukung MBG, makanan gizi gratis. Karena ini sebetulnya program nasional, strategi pemerintah. Tujuan utamanya itu generasi Indonesia yang emas, generasi yang anak-anak kita itu sehat, anak-anak kita itu tinggi. Karena saya melihat utama di kampung lah, di Taliabu dan kenapa setiap tahun itu anak-anak itu kecil. Anak-anak kecil, jadi mau masuk polisi dipaksa, masuk tentara dipaksa, mau masuk akpol gugur di tinggi, mau masuk di IPDN. Saya selama saya jadi komisioner KPU kan saya punya lini di Jakarta. Begitu punya jejaring luas, tapi yang saya mau kasih masuk akpol, IPDN gugur. Karena ketinggi badan yang tidak memenuhi standar ya. Di samping tingginya kurang, badannya kecil. Beda kayak AHY. Oh gitu ya. Sama dengan akpol itu tinggi, ganteng, tinggi, bersih. Iya, setelah saya merenung ternyata faktor makanan anak-anak jadi kita. Begitu pula sepak bola nasional kita ya akan gagal masuk Piala Dunia kalau ukuran badannya tidak memenuhi standar. Berhadapan dengan Manchester United, berhadapan dengan negara-negara makanan kita faktor makanan. Ternyata faktor makanan mempengaruhi karena janin juga di dalam perut itu ternyata kalau suplemennya bagus, makanannya bagus, ibunya makanan sehat, dia lahir dia juga bagus dan lancar. Betul. Tapi kalau ibu makanannya asupannya tidak terpenuhi, maka
ada sel-sel di ari-ari itu dia menempel di dinding. Iya, iya. Dia mencari makanan. Sehingga anak-anak kalau mau lahir agak sulit. Biasa ari-arinya tidak lepas. Ini menjadi potensi kematian ibu hamil yang melahirkan. Kalau bahasa orang Taliabo bilang dia tidak keluar, dia dodomi itu. Dodomi. Iya, kasihan. Karena itu akibat sel-sel dodomi itu menempel di dinding rahim untuk mencari makan. Kasihan. Kalau ibu yang sehat, asupan gizinya dia melepas sendiri, kan dia kenyang. Lahir pas keluar. Itu menurut salah satu penjelasan dari teman saya, seorang dokter, dan dia agamanya kuat, yang tahu itu. Dan ini yang akan menimbulkan angka kematian bayi yang tinggi akibat makanan yang tidak bergizi. Ya. Anak stunting akibat makanan yang tidak bergizi. Stunting itu tadi. Ya. Mau kuliah di Taliabo ini, mau kuliah di UI atau di Harvard, nggak ada, Pak. UI baru 1 orang. Begitu ya? Iya, apalagi di Malaysia atau di Singapura atau di Harvard, di London. Anak-anak kita nggak ada, karena SDM-nya kita yang. Karena dia mau belajar sekuat apapun, daya tangkap kita tidak bisa. Mampu. Nah, UI saja baru 1 orang, Pak. Iya, betul. Anaknya Mulyadin. Iya. Itu pun juga kalau saya genetik, faktor given good, pemberian Tuhan. Iya. Tuhan ingin memuliakan beliau. Iya, luar biasa. Tapi kalau karena faktor makanan kayaknya. Iya. Ini sama di umumnya kita masyarakat di kawasan timur ini ya, makan apa adanya. Coba Ustadz Jul hitung Ananggele yang masuk Akpol sama Akmil. Udah ada. Atau yang kedokteran murni di UI atau di Jerman nggak ada. Waduh, nggak ada. Nol. Atau yang ikut ahli geologi, ahli nuklir nggak ada, Pak. Nggak ada. SDM. Kita tidak siap dengan SDM. Kita tidak menyiapkan generasi. Saya beberapa kali dan tinggal di apartemen sama Prof. Hidayat. Dia lulusan di Harvard di Amerika. Masya Allah. Profesor Doktor Insinyur Anwar Hafiz. Profesor Hafiz SD. Anwar Hafiz namanya? Bukan. Hidayat Hafiz. Hidayat Hafiz. Oh, saya kira Anwar Hafiz Gubernur Sultan kan dokter juga. Itu beliau di Harvard. Iya. Sri Mulyani termasuk mahasiswanya di kala itu. Oh, begitu ya. Itu pun karena faktor lingkungan, dia dapat beasiswa dan lain-lain. Saya pernah diskusi panjang dengan beliau. Nah, karena omnya di orang Pertamina. Di kala itu tahun 80-an. Iya. Jadi dia sekolah ke sana. Tapi kalau orang kita yang baru ini belum ada. Nggak bisa. Ternyata SDM. Jadi SDM yang membuat orang pindah itu termasuk makanan. Dan termasuk sejak dia dijanin. Jadi program MBG ini kalau dikembangkan, kemudian sudah modern, tentu mungkin makanannya bisa ada madunya, ada dagingnya, ada buahnya, ada ikannya, ada bumbu-bumbu lain di situ, dan itu akan penyajiannya akan lebih besar. Makanya perlu kita dukung. Saya juga sebagai mitra tentu termotivasi, salah satunya itu. Saya terdorong untuk bagaimana siang dan malam dan siang, sore dan pagi. Saya Ustadz sudah kurang lebih 2 bulan di rumah ini. Saya tinggal sudah 2 bulan mengelola persiapan MBG. Iya, saya tidur di sini. Tidur di sini ya? Tidur di sini. Iya. Jadi saya tadi jam 4 sebelum subuh, saya dengan pakai senter HP ini saya mendumpul tangga-tangga, mendukung pintu-pintu dengan bermodalkan senter. Saya lihat Pak Abbas punya kemampuan menata bangunan, punya kewawasan itu ya, tentang bagaimana memfinishing bangunan, bagaimana mencat, bagaimana mendumpul. Iya, mendumpul itu luar biasa. Mencampur. Punya pengalaman itu, bagaimana bisa punya pengalaman, apa pernah punya riwayat dalam ikut membangun atau melihat orang bekerja atau bagaimana? Iya, Ustadz. Latar belakangnya gimana itu bisa? Iya, Ustadz. Begini, kalau
Pastinya Al-Quran turun itu ikro. Ikra. Baca. Pasti Iya. kita harus berpikir. Iya. Saya, Pak Ustadz begini. Saya itu dalam prinsip hidup, dalam sesuatu, bikin sesuatu, saya tidak mau main-main. Iya. Tidak mau main. Kalau saya bikin rumah, saya harus detail, dia harus bersih, dia presisi. Nah, itu saya pun prinsip itu. Iya. Jadi kita memulai barang yang kecil itu harus serius, harus fokus, jangan main-main. Iya. Karena ingat, pekerjaan itu harus kita. Saya itu pekerjaan yang saya dahulukan adalah saya ikhlas dulu, saya senang dulu di pekerjaan itu. Jadi pertanyaan tadi saya dumpul-dumpul, saya mencampur itu bagian saya punya hobi dan saya punya mencintai pekerjaan. Cinta pekerjaan itu. Iya. Saya dulu waktu di KPU itu jam 6 pagi atau setengah 7 itu saya sudah di KPU, sudah di ruangan. Iya. Saya kalau mau pulang makan atau sholat, kemudian saya pulang biasanya jam 10 malam. Iya. Kenapa ditanya? Iya, saya mencintai pekerjaan saya. Masya Allah. Karena saya tidak mau jadi KPU tapi cuma nama saja. Cuma nama. Iya. Tidak pernah hadir-hadir. Iya. Cuma dapat terima gaji, habis itu pulang ke itu yang banyak terjadi. Bisa. Saya tidak begitu. Saya itu coba nanti Ustadz lihat siku-siku bangunan ini saya bentuk lagi. Saya dumpul-dumpul ini. Itu kalau orang datang sepintas ditanya siapa ini Pak Bas, itu berarti orang bisa menangkap bahwa oh Pak Bas identitasnya seperti ini. Iya. Pak Bas itu orangnya rapi, orangnya serius, orangnya fokus. Makanya saya kasih tahu anak-anak, saya tidak main-main bikin ini. Kalau kita tenggelam, ya kita tenggelam. Tapi kalau kita mau selamat, ya kita selamat. Iya. Jadi target untuk menjadikan SPPG Desa Niamey berstandar internasional, berstandar nasional itu insya Allah bisa tercapai. Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, bisa bersaing dengan SPPG Jakarta Selatan, Maluku Utara, atau di Jakarta sana. Atau standar nasional, standar Jakarta bisa. Bisa, kenapa tidak? Iya. Mereka juga kan pasti punya cara sendiri. Kita juga punya cara sendiri. Dan kalau betul-betul kita mau ingin punya prestasi, ya memang harus. Jangan setengah-setengah mainnya. Betul. Harus gas full. Apalagi ada metode ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya, modifikasi ATM, cocok. Jadi segalanya bisa, penting mau ATM. Kemudian indah atau tidak pekerjaan kita itu Ustadz, itu dari jiwa, kemauan. Jadi kalau orang juga arak-arak hatinya marah-marah, dia tidak hasilnya juga tidak bagus. Oh betul, itu kemarah-marah kacau jiwanya. Iya, coba lihat saja dari warna-warna ini, ada warna kuning muda, ada biru, ada putih. Ini juga menimbulkan menunjukkan simbol pesan. Iya. Dan ya kalau untuk SPPG di Maluku Utara selain Polda ya, nah itu kayaknya TBL masih teratas lah kira-kira begitu. Berarti untuk Provinsi Maluku Utara SPPG yang terbaik hari ini Polda ya? Iya, SPPG karena Polda memang Maluku Utara. Karena dia punya fasilitas yang cukup. Iya, cukup. Dan memang dikelola oleh mereka yang punya SDM ya. SDM. Terbiasa disiplin. Iya, mereka sudah punya dapur sendiri. Iya, mungkin dapurnya dari awal memang sudah ada. Dapur itu mungkin SPPD itu dapur untuk makan siswa SPN-nya, jadi tinggal dikembangkan. Jadi sebagian masuk ke siswa Polda, mungkin sebagian untuk karena ini kan prinsipnya ini kan untuk dapur saja, untuk tempat masak. SPPG ini kepala dapur ini kan sebetulnya untuk perwakilan memberikan pengelolaan, mengkoordinir, bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan MBG itu bisa dikelola akuntabel, kemudian dipertanggungjawabkan, kemudian profesional, karena ini bersumber APBN. Iya. Seluruh anggaran SPPG itu dari APBN. Dari APBN. Iya, jadi Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten hanya mensupport kegiatan-kegiatan.
Karena ini program nasional, maka anggarannya dari APBN. Secara langsung. Tidak transit di bendahara kabupaten. Jadi dana MBG itu dananya kan di Kementerian Keuangan. Iya. Kemudian turun ke KPPN, Kantor Perbendaharaan Pajak dan Perbendaharaan Negara, Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara. Dari KPPN turun ke kepala dapur. Iya. Kepala dapur dan pakai dua Virkon, akun virtualnya ada dua nomor. Satu ke SPPG, satu ke mitra atau ke yayasan. Kalau yayasan tidak setuju, uang tidak bisa cair. Kalau yayasan mau kasih cairkan, tapi kepala SPPG tidak cair, maka tidak cair juga uang. Jadi uang itu bisa cair kecuali disetujui berdua. Jadi ini oke dulu, baru ini oke lagi. Ya, jadi permintaan dari kepala SPPG ke mitra oke. Kemudian mitra juga sudah oke, baru diklik sama-sama uang masuk. Terjadi transaksi. Dan barang yang dimasukkan oleh mitra atau yayasan tadi juga harus sesuai kemauan SPPG. Kepala SPPG juga minta barang ke sini harus sesuai juga maunya dia. Kalau tidak, maka uang belum bisa dicairkan oleh mitra. Maka terjadilah check and balance. Jadi di sini tidak ada potensi-potensi dianggap tanda kutip permainan, karena sama-sama menjaga, sama-sama mengawasi. Tanpa mitra juga kepala SPPG agak kesulitan. Mitra juga tanpa kepala SPPG juga agak sulit karena pengaturan keuangannya. Maka terjadilah kolaborasi yang baik. Jadi prinsipnya itu SPPG punya tangan kaki di luar adalah mitra. Kira-kira begitu sederhananya. Dan kita satu frame, program ini harus sukses. Harus sukses, insya Allah. Karena ini bagian dari program nasional dan untuk menunjang masa depan bangsa, menunjang SDM di masa depan bangsa ini. Coba bayangkan kalau masyarakat kita setiap hari dia menanam pisang, menanam sayur, menanam buah, membuat kandang ayam, potong, kemudian ayam telur setiap hari. Maka hasilnya dijual ke sini. Betul sekali. Dan jumlahnya sebanyak apapun tetap diambil dan harganya stabil. Itu yang utama. Stabilnya yang harga disebut dan kepastian pasar. Itu yang akan membuat masyarakat termotivasi untuk berkreativitas di bidang pertanian, di bidang yang disebut personal oriented market. Iya, personal oriented market. Jadi masyarakat sini kan selalu melihat pasar. Nah, pasar yang market yang bagus MBG. Karena udah belinya dalam jumlah banyak, kemudian harganya juga stabil dan pasti. Stabil dan pasti. Itu yang utama, stabil dan pasti itu. Jadi MBG juga menjawab persoalan di bawah. Betul sekali. Tiga masalah yang dia jawab sekaligus. Iya. Nah, kita sebagai pejuang-pejuang, pembantu-pembantu BGN ini ya selalu akan membuat ekonomi bergerak. Jadi kita juga berusaha, jangan ambil dulu, kita ambil di sini saja. Iya, memang lebih bagus kalau di sini supaya lebih segar, lebih steril. Tapi untuk langkah awal mungkin kita masih supply dari luar. Iya, supply dulu, kita ketergantungan. Dia dependensi dulu, kita ketergantungan untuk dulu, karena kita juga dalam pengadaan beras, tabung dan lain-lain kan pasti kita harus pesan di Luwuk ya. Iya, di Luwuk dulu. Karena secara geografis dekat kota dengan pasar terlengkap di kawasan Taliabo dan sekitarnya itu Luwuk Banggai Sulteng. Ya. Karena kita berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Itu jadi kita insya Allah juga tanggal 21 insya Allah sudah rampung ini. Terserahkan. Kita juga sudah mulai menyiapkan tabungnya, menyiapkan berasnya, menyiapkan ikannya, dan kita akan membenahi tempat
penampungan sementara, freezernya juga kita siapkan sehingga operasional kegiatan dari MBG ini lancar dan bisa terbantukan. Siap. Kasihan mereka hanya 3 Pak Ustadz dan ditambah lebih dan kurang 47 orang. Iya. Mengatur, menyiapkan, memastikan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat gizi. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh orang yang memang punya keahlian di bidang itu. Tapi di awal-awal dari BGN Bobong, dari kita juga mitra akan melakukan supporting. Kemudian langkah-langkah awal itu diuji coba. Jadi mungkin hari pertama 300, hari kedua 400, hari ketiga mungkin 500, hari keempat sudah 500. Kita akan bikin dia seperti itu sehingga kita juga harus mencoba apa ini kebutuhannya. Insya Allah seperti itu ke depan. Kalau sudah jalan, kita coba dulu 300, kita coba 400. 300 porsi? Iya, porsi. Kemudian 400 porsi, ya, 500, itu sampai memenuhi standar kebutuhan. Sampai semua, sampai kurang lebih 3.000. Sampai 3.000. Artinya hampir 1 kecamatan ya? Iya, dari Gele sampai Desa Bawang. Soalnya begini Ustadz, ini kan busui kan 300 lebih ini kita, B3. 3B itu ada kurang lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan pertumbuhan orang Bumil juga bisa terjadi mungkin sekitar 100 atau 200. Jadi tergantung laporan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Posyandu bahwa di desa ini sudah ada yang Bumil, hamil, ibu hamil. Nah, karena yang akan menambah ini kalau siswa kayaknya sudah tidak tambah lagi. Tapi yang nambah itu busui itu. Bumil, ibu hamil. Jadi, bumil, ibu hamil. Ibu hamil. 0 hari sampai 9 bulan. Oh, jadi ketika ibu itu terdeteksi dia hamil, itu sudah mendapatkan santunan dari MBG. Iya, negara hadir. Istilah bilang negara hadir. Negara hadir, subhanallah. Emang gitu. kali Jadi ini baru Undang-Undang 45 terwujud ya. Makanya kami juga minta dukungan dari Ustadz, dukungan doa dan dukungan material. Insya Allah. Karena dalam ini sudah mau gedung sudah mau finish ini. Tapi yang kecil-kecilnya juga cukup banyak. Iya, betul sekali, kecil-kecilnya banyak. Jadi kita juga minta dukungan kepada seluruh masyarakat TBL. Iya. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita mengajak ke SPPG Onemai untuk datang bisa melihat dari dekat. Kemudian saya juga minta support, dukungan. Kemudian kalau ada berita-berita yang simpang siur di TikTok, di medsos, tolong jangan ditelan, tapi datang di kantor saya, kita siapkan kopi. Karena ini juga kantor negara, ini uang negara, uang rakyat, maka sebetulnya kita juga welcome untuk siapa saja. Apalagi di sini ada kopinya. Kalau operasional, untuk di ruang produksi tidak mungkin ada prosedur, tapi kalau di ruang kantor bisa setiap hari orang. Ruangan ini adalah ruang publik di mana setiap orang masyarakat datang diskusi tentang program MBG dan lain-lain, bisa sosialisasi, silaturahmi dan lain-lain. Makanya saya tidak menyombongkan diri bahwa ruangan ini ada lobinya, ada ruang pertemuan, ada ruang Zoom. Termasuk para konten kreator hadir untuk turut berdiskusi, tempatnya agak layak dan lain-lain tentang ini program MBG. Bisa sebentar atau besok kalau sudah dicet di finishing, ini ada horden Jawa. Iya, betul sekali. Bordir Jawa Turki. Horden Turki. Biar lebih nampak mewah. Iya, betul sekali.
Dan ini kalau sudah di horden baru lampunya agak terang. Lampunya diganti semua. Ganti agak terang supaya kalau kita buat video. Ini 200 watt. Ruangan di sini saya taruh 200 watt. Jadi 550 ada 4 buah. Betul sekali, betul sekali. Baru ini sponnya nanti saya ganti. Iya. Iya, dia biar mewah. Betul. Biar nyaman bagi para pengunjung. Iya. Nanti Ustadz, mudah-mudahan Ustadz jangan bosan-bosan. Minggu depan datang ke sini. Insya Allah. Saya akan sering ke sini. Satu dalam rangka transparansi program MBG. Ya, saya minta dukungan secara pribadi maupun secara personal ke Ustadz Jul sebagai abang kakak untuk mensupport karena insya Allah. MBG atau kita juga mitra ini semestinya kita bergandengan tangan sebetulnya. Jadi penting publikasi ini agar masyarakat paham bahwa ternyata program MBG itu seperti ini. Saya sendiri kurang paham, saya baru ini saya belajar. Oh ternyata MBG itu bagus dan penting. Ya selama ini kan kita dikasih input yang kurang begitu tepat. Begini. Oh duitnya dibagi di masyarakat. Ya ternyata kalau dibagi bermasalah karena ada standar gizi yang harus diseleksi. Ada sanitasi. Itu yang penting. Itu sanitasi. Masyarakat kita ini masyarakat yang tidak paham pengolahan limbah rumah tangga dan dapur SPPG Desa Onem ini memberikan contoh yang bisa ditiru oleh segenap masyarakat di kawasan timur, utamanya di wilayah khusus di Taliabu Barat Laut lah. Bagaimana cara mengolah limbah? Saya sendiri baru mau belajar itu pengolahan limbah yang benar itu. Saya sendiri masih bisa di situ. Kita akan coba lihat di sana. Ya, kita sekarang berada di ruang cuci piringnya. Iya, cuci ompreng. Ini ibu-ibu dia mencuci sekitar kurang lebih 16 orang di area ini. Ini ompreng dan segala perkakas dapur ya? Enggak, ini khusus untuk ompreng. Oh, khusus ompreng. Kurang lebih 3.000 pasang di sini dicuci. 3.000 ompreng di sini akan dicuci dalam set. Iya. Dan sterilisasi air panasnya juga di sini. Oh, gitu ya? Iya. Oh, jadi ompreng tadi setelah dicuci direndam di air panas. Iya, dicelup di air panas yang mendidih. Iya. Nah, di sini Ustadz, ini ada sesuai standar BGN. Iya. Kita siapkan 4x5. Iya. Ini 4x5 ini. Kedalaman 2 meter. Kedalaman 2 meter. 2 meter. Panjang 5 meter. Panjang 5, lebar 3 meter. Lebar 3 meter. Berapa petak? 2 petak. 2 petak. Iya. Jadi air ini masuk di petak 1, baru diolah ke petak 2. Iya. Jadi setelah mencuci piring itu omprengan itu lebih dan kurang 3-4 jam. 3-4 jam di dalam di sini mencucinya. Oh, di sini. Oh, dalam proses mencucinya. Iya, mencuci, kemudian direndam, kemudian dikeringkan, itu kurang lebih 3-4 jam. Iya. Dan airnya di sini nanti. Iya. Ditampung di dalam. Iya. Kami kemarin sudah uji coba, Ustadz. Iya. Hujan 2 hari 2 malam. Kemudian kita biarkan air kran dia jalan. Iya. Nah, itu hanya setengah. Iya. Setengah dari septic tank ini. Iya. Jadi kemudian dari sini ada tempat masuknya ini. Iya. Nanti kalau dia sudah full, kita pakai pipa ke dalam keluar. Iya. Sehingga kemungkinan besar kalaupun dia terjadi dia full, maka dia keluar ke. Iya. Kita tanam, pipanya kita tanam ke dalam ya, sampai ke got sana. Jadi di dalam pengolahan limbah ini 2 petak, baru ketika full di bak yang kedua ada pembuangan got keluar. Iya, ada. Tapi itu dipastikan air sudah bersih karena sudah melewati 2 bak. Sudah. Dan ada sekarang sudah canggih, ada bubuk-bubuk yang bisa kita isi. Di dalam itu langsung steril. Kalau saya di bak pertama atau bak kedua? Bak 1, bak 2. Oh, bak 1. Oh, dua ya? Bak 1, bak 2 kan ada lubangnya. Ada lubang ya. Kalau saya itu setuju, kalau di rumah saya itu kan ada 6 bak limbah begini, ipal namanya ini. Setiap
bulan itu saya ambil Baiklin, minyak tanah sama molto. Kemudian saya campur dengan air, baru saya siram di dalam masuk ke dalam lubang ini. Iya. Oh, jadi kan ini kan air cuci piring akan masuk di sini. Iya. Dan kita akan bisa masukkan juga cairan molto dan Baiklin sama minyak tanah. Minyak tanah di sini dalam. Di dalam. Itu tujuannya untuk pertama menghilangkan bau, kedua airnya bakterinya itu. Oh, bakterinya. Banyak yang pastinya di dalamnya itu, dan itu saya sudah buktikan. Oh, gitu ya. Iya, di samping dia bersih, harum, tidak ada baunya, utamanya bau. Iya. Saya sudah praktekkan, makanya alhamdulillah kalau dan limbah saya itu saya bisa buka. Iya. Kalau ini kan nggak bisa, dia permanen dia. Oh, kalau ini tertutup ya. Saya itu kan ada yang 70-70, jadi setiap toilet ada ipalnya, setiap toilet tempat cuci juga ada ipalnya. Iya. Dan itu sering saya juga lihat, wah dia bersih, jadi iya. Tapi ini nanti di sini pakai saringan juga ya? Iya, ada saringan, ada penutup. Jadi habis cuci piring dibersihkan baru ditutup. Tutup. Iya. Ada di sana kan ada penguapannya, Ustadz. Ini penguapannya, ada pipa. Pipa ini nanti diteruskan sampai di got, nanti di got pakai L ke ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau airnya ada ini pipa pembuangan ya. Iya. Setelah bak ipalnya penuh, dia akan keluar di sini menuju terus sampai di jalan, sampai di got, kemudian diputar L. Iya, sehingga kalaupun ada air yang keluar tapi tidak menimbulkan limbah atau bau gitu. Ini untuk bak untuk ipal atau instalasi pengolahan limbah di tempat cuci piring. Iya, cuci piring. Di sebelah ada lagi. Ada Ustaz. Iya. Mari kita lihat. Mari lewat sini. Nah, ini ipal yang di sebelah kanan. 5x5. 5x5 ini ya? Iya. Nah, ini ipal untuk 5x4, 5x4. Ipal untuk cuci sayur, cuci beras, cuci buah, dan cuci alat dapur. Oh, gitu ya. Ini untuk cuci sayur, cuci beras, cuci buah, dan cuci alat dapur lain selain omprengan. Iya, selain omprengan. Selain omprengan. Ini berada di sebelah kanan dari dapur SPPG Desa Onimai. Tapi untuk cuci buah, sayur, dan beras itu ada di dalam ruangan. Oh, gitu ya. Di dalam ruangan. Kemudian nanti keluar dari sini. Oh, gitu ya. Keluar dari sini masuk. Kemudian cuci alat dapur, nanti masuk airnya di sini. Iya. Dalam sini. Iya. Jadi cuci alat dapurnya di sini. Beras, sayur, apa semua nanti masuknya ke sini. Oh, gitu ya. Kemudian kalau kemungkinan besar kalau dia full, tempat limbah keluarnya di sini. Ini berapa petak di dalam? 4. Oh, 4 petak ya? 4 petak. Oh, bentuk petaknya seperti apa? Seperti H. Oh iya. Seperti H. Atau, jadi 4 petak berarti 1, 2, 3, 4. Di sini ada petak, tembok, sini lagi petak lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi air masuk sana, baru masuk sini, baru sini, terakhir situ ya. Ini nanti iya air dia berputar. Nanti kalau air dia full, dari sini nanti kita sambungkan, dia menyatu tadi dengan pipa. Dia akan terkoneksi dengan air yang di sana tadi. Iya. Nah, jadi dia akan keluar dari sini ya. Ya, di sini 2 pipa untuk penguapan sekaligus pembuangan. Iya, dia akan keluar di sini. Kemudian jalan ke sana bersatu dengan yang omprengan tadi. Iya, dia akan menyatu dengan omprengan atau ipal di omprengan di sebelah kiri SPPG Desa Onimai. Iya. Kemudian di atas ini tabung gas. Gas itu ada di sini, apinya di dalam. Oh, gitu ya? Iya. Di sini ruangan ini gas, tabung gas kurang lebih 10 buah.
dia apinya lari ke sana, ke Oh, dalam. tabungnya disimpan di sini. Di sini tabungnya, apinya di dalam. Oh, berarti selang, pakai Pakai selang, sistem gas selang. ke sana. Tabung tidak boleh dalam ruangan. Tidak boleh. Oh, gitu. Semua, dan kita belikan pipanya, kemudian dibungkus lagi dengan pipa yang nanti kita akan ambil di jembatan nanti di Ustadz. Iya, siap. Nah, terus di sini juga nanti kita bilik lapis 2. Ini kemungkinan genset cadangan. Oh, ada genset di sini? Iya, genset cadangan di sini. Ya, karena untuk mensuplai AC dan listrik, sebetulnya kalau untuk mati kan butuh untuk penerangan sebetulnya. Iya. Jangan sampai mati lampu untuk penerangan dan sama wifi. Oh, wifi. Yang tidak bisa mati di sini kan 2, lampu sama wifi. Iya. Kalau AC bagaimana saat PLN mati? Apa perlu ya kalau AC tambahan? Kan paling orang kipas angin masih mungkin. Oh, gitu ya, tapi kalau wifi harus hidup. Iya. Sama semua laporan di situ. Kemudian ini penerangan di dalam harus dia terang. Harus terang, tidak boleh gelap karena jadi kemungkinan 5.000 sampai 10.000 watt lah. Iya. Yang kecil saja yang pakai apa? Pakai kunci. Kalau ini pipa apa ini yang ini? Yang ini nanti air ada pipa lagi Ustadz yang besar ini. Kita buang nanti ke sana. Ini ditutup semua ini sampai di depan. Dicor. Iya. Dibikinkan seperti ini. Iya. Sampai di depan, sampai jalan. Iya. Sampai di depan situ. Ini sampai mobil datang. Jadi mobil ngantar gas ke sini. Gas, barang-barang yang masuk lewat dapur lewat sini. Termasuk tempat penjemputan makanan siap kalau penjemputan makanan di sini. Makanan dari MBG, makanan MBG. Iya. Dan barang-barang baku yang dari sayuran nanti di ujung sana. Kapan datang? Baru ya? Iya. Nanti dia di mana? Oh ya, silakan. Oh, mau bikin surat wakaf. Iya, betul sekali. Nanti di sini dibuatkan rencana setelah ditimbun, dibikin resapan. Oh, gitu ya. Saya mungkin saya pesan di Ustadz pipa sekitar 10 atau 20. Yang berapa inci? Yang besar 4 atau 5. 4 inci. Oh, 4. Kita bikin apa ya? Semacam resapan. Resapan air. Resapan. Biar kalau habis hujan cepat. Iya, dia turun. tenggelam, dia terisap oleh tanah. Ada juga itu kita punya paving block ada kurang lebih 2.000 buah. Itu nanti kita taruh paving. Oh, di paving semua ini? Di paving. Iya. Dan kita buat resapan-resapan di area sini. Kalau limbah pembuangan comberan beol, WC. WC itu kita bikin di belakang, di luar. Di belakang ya? Iya, biar lebih familiar. Kalau WC untuk tamu sama kepala dapur di atas. Dia punya ipalnya di mana? Ini. Ipalnya ruang tamu dan kepala MBG. Ini ada pipa lagi yang masih kita ambil nanti di Ustadz. Iya. Ini ipalnya kepala dapur sama staf ahlinya. Oh, berarti dari atas? Dari atas itu lewat pipa ini ya? Lewat sini. Oh. Kita tanam. Kemudian masuk di sini, Pak Ustadz. Oh, ini pipa 2 inci ya? Tidak, itu untuk pembuangan air juga, nanti air juga kita buang ke sini. Oh, kalau klosetnya ada pipanya, jalurnya khusus? Iya kan, nanti Ustadz kan belum bawa ke kita. Oh, gitu ya. Berarti pipanya besar begini. Baru mau dibongkar? Tidak. Oh, lewat di luar sini ya? Di luar. Oh, iya. Kita tanam ke dalam. Oh, berarti harus pipa 4 inci, 4 inci yang 4 inci medium A, yang tipe AW yang tebal. Harus tipe AW yang tebal karena dia kena matahari. Iya, yang tebal itu. Harus yang tebal. Dan ini akan dikamuflase, ditutup, tidak kelihatan. Iya. Jadi ini adalah bak pembuangan kloset WC ya? Safety tank namanya. Safety tank. Untuk tamu dapur sama itu. Iya. Tamu sama kepala dapur. Iya, siap. Dan ini nanti kita kamuflase, nanti tidak kelihatan. Iya. Kemungkinan saja hanya T-nya saja yang kita perlihatkan. Iya. Jadi semua sesuai dengan standar higienis.
standar higienis, standar SPG, SPPG nasional. Iya, dapur. Dapur Onemai. Dapur Onemai, dapur MBG. Ini juga dibongkar, Ustaz. Nanti ada apa? Sumur resapan sini. Oh gitu. Oh, mau bikin sumur resapan lagi? Iya, kita harus bikin resapan biar kalau hujan tidak terlalu tergenang. Betul. Jadi kemungkinan juga kita pesan mungkin 10 batang atau 20 batang. Yang ini. Kan di sini memang harus sehingga kalau hujan tidak mudah tergenang air. Oh, ini yang 3 inci, 3 inci. Ini tipe D, ini yang agak sedang. Ini yang 4, ini 3 ini. 3, yang 4 di sampingnya, ya. Betul. Dan kau coba ke sini, Ustadz. Iya. Ini persiapan dapur. Ini parit, got. Oh, got ini ya? Ini got 20 dalam 20. Iya. Di sini nanti 3 buah kompor. Di sini juga 3 buah kompor. Jadi sisa-sisa minyak. Kemudian sisa-sisa apa ya? Sisa-sisa makanan, minyak-minyak di sini disiram. Iya. Disiram dengan air sabun, kemudian disapu, airnya jatuh ke sini, jatuh keluar, masuk lagi di sana tadi. Iya. Di ipal besar. Iya, ipal besar tadi. Karena di sini, Ustadz, di sini nih habis masak, disiram dengan air sabun di sini nih. Iya. Disiram air sabun semua, baru didorong-dorong dengan alat karet, baru dilap, dibersihkan. Iya. Dan minyak-minyak itu dilap semua. Iya. Sehingga besok paginya itu bersih. Makanya ada ini. Dan habis itu disiram kayak semacam molto ke apa itu, pengharum ruangan itu, namanya wipol. Iya. Biar bau-bau bakterinya itu hilang. Iya. Jadi ini sebenarnya contoh bagaimana mengelola dapur yang benar. Iya. Bagi segenap masyarakat. Sehat. Bukan untuk sekedar khusus untuk dapur SPPG, tapi masyarakat harus meniru harus cara begini. yang sama, supaya kita orang dapur itu steril. Saya sendiri baru belajar ini bagaimana cara mengelola dapur yang benar, ipal yang benar, pembuangan limbah yang benar, dan lain sebagainya. Kalau di rumah kita, Ustadz, kan habis masak berminyak, bau ikan, dibiarkan saja jadi bau. Kemudian bau dan lain-lain. Air comberan, air WC, air dapur, dia tergenang di pinggir-pinggir, hanya bau, tidak sehat. Akhirnya anak-anak kita kadang-kadang kurang sehat. Dibilang orang bikin lagi angin-angin lagi. Iya, betul. Padahal kita punya budaya yang ternyata kurang benar. Dan Islam sebenarnya menganjurkan supaya kita membangun budaya bersih. An-nazafatu minal iman. Bukan cuma bersih, Ustadz, harum. Harus harum. Budaya harum. Rasul itu harum orangnya. Harum. Dia mensunnahkan. Kalau cuma bersih tidak harum juga. Iya. Ini juga sudah bersih, harum nanti, insya Allah. Iya. Jadi banyak hal yang diperintahkan oleh agama. Ustadz, saya di luar, tapi tetap akan selalu memberikan masukan-masukan. Iya, betul. Sehingga jangan kita cari sesuatu, tapi pelayanan dan higienisnya itu yang kita perhatikan. Iya, betul sekali. Dan ini satu pengabdian, kebanggaan kita semua. Iya. Makanya jadi insya Allah ini ketika dapurnya sudah siap, ini bisa kita review kembali ya? Bisa ya. Kalau datang mau posting, boleh. Yang penting memakai kita mau pakaian safety. Pakaian safety standar MBG. Bisa. Standar SPPG ya. Cara masaknya bisa. Cara masaknya, iya. Supaya kita bisa meniru, masyarakat bisa belajar bagaimana cara masak yang benar, bagaimana gizi yang benar, bagaimana dapur yang benar. Dan setiap rumah itu, Ustadz, ini harus bikin begini. Betul. Harus ada got di dalam. Harus ada got ya. Got higienis. Dan higienis ini dicat no drop ini nanti. Iya. Habis kita aci, kita cat dan no drop. Iya. No drop dan apoksi. Iya. Sehingga setelah kita memasak, bau-bau asam, bau-bau minyak,
itu dicuci lagi. Kalau kita di rumah kan tidak lagi, habis cuci gigi sudah. Habis cuci lagi. Kadang-kadang 3 hari, 5 hari baru datang lagi dibersihkan. Akhirnya bau-bau anjir. Bau anjir. Nah, ini kita terapkan standarnya. Artinya di rumah mungkin seminggu sekali barangkali ya. Kalau ini kan ini dapur umum jadi harus setiap hari dibersihkan. Ini Pak Ustadz, nanti setelah ini kita bikin got bagus, kita aci sama kita no drop. Baru ada besinya juga kita bikin. Oh ya. Jadi ada besi di sini nanti. Oh ya, besi ramnya ya. Ramnya. Sehingga tidak masuk ke got orang. Tidak jatuh. Dan ini kita miringkan nanti bikinnya. Berarti dari sini lantai ini dirubah posisinya lagi nih. Bongkar total. Tidak, ini hanya kita lapisi karet. Agak kayak semi karet, kayak karet-karet mobil itu. Untuk gitu ya. Ibu-ibu jangan mudah. Jangan slip, jangan jatuh. Iya, jatuh. Iya. Kan licin ini. Kalau ini teh licin ini. Kalau dia basah ini licin. Tapi ada sendal khusus yang karet, ketika kena licin dia lengket. Iya, lengket. Itu safety-nya. Karena safety di sini sepatu, celemek, kaos tangan, masker, dan topi. Kaos tangannya plastik ya? Dia kayak kresek itu, tas plastik itu. Iya, plastik kresek ya. Kresek. Satu ada dijual. Itu kan biasa satu kotak biasanya kalau tidak salah 200. Kalau masker kalau tidak salah juga kurang lebih 100. Iya. Dengan ada juga itu pengaman. Iya. Biar lebih safety. Kan ibu-ibu kita di rumah kan tidak masaknya seperti itu. Oh tidak, sembarangan saja. Baru mereka masuk ke WC, habis buang air besar, masuk lagi, masak lagi. Kalau sini prosedurnya beda. Iya betul. Sini habis kalau ke kamar mandi mau buang air harus ada alkohol, cuci tangan, sabun, alkohol, baru pengering, baru masuk ke dalam. Baru ganti lagi alatnya. Safety tanknya APD-nya itu. Iya. Kaos tangan dan kaos tangan. Kalau di rumah kan nggak begitu. Oh, kita sembarangan. Di sekolah-sekolah, di kantin-kantin sekolah kan tidak begitu. Makanya ini nggak bisa kalau dilepas di sekolah atau di orang tua siswa nggak bisa. Karena tidak akan memenuhi standar higienis, standar kesehatan, SOP pengolahan dapur yang benar sesuai dengan standar. Piring-piring di mana-mana kan anak-anak jajan kan tidak pernah dicuci dengan air panas. Iya betul sekali. Saya sendiri tidak pernah cuci piring dengan air panas. Sisa masyarakat datang awasi. Datang awasi, evaluasi, berikan masukan. Betul sekali. Begitu. Jangan dulu protes kiri kanan. Ini makanya pentingnya konten kreator untuk meliput hal-hal seperti ini agar bisa dipublikasi dan masyarakat bisa menilai dan bisa memahami. Masyarakat datang ke MBG, cerita-cerita, rokok naik, kopi naik, baru cerita masuk. Jangan Bapak lo di para-para dan di pantai-pantai, bahaya itu, fitnah semua. Kalau tidak mau kemari nonton di channel YouTube Zulgele Taliabu ini, bisa komentar di situ, nanti bisa diwakili untuk didiskusikan kembali. Karena MBG ini kan pelayanan publik. Betul. Di anggaran juga kan APBN. Betul. Jadi kita milik kita semua. Milik kita semua. Hanya pengelolanya sudah diatur. Sebenarnya seluruh instansi milik rakyat, baik di Pemda maupun di provinsi itu milik rakyat dan masyarakat punya ruang yang terbuka sebenarnya untuk melihat dan memahami. Tidak boleh tertutup sebenarnya ya. Ini kalau memberikan contoh sebenarnya bagi seluruh instansi se-Indonesia. Terus kalau berkomentar basisnya data. Jangan kalau saya ngutip dari sahabat saya Mislan bilang, berikan saya peluru biar saya berperang. Berikan data biar saya bersuara di parlemen. Jadi kita ariflah bijak dalam bermedsos. Betul. Karena banyakkan masyarakat kita sudah frame rusak. Terlalu banyak nonton TikTok yang hoax. Jadi kalau saya dengan Bapak hari ini di Bobong, di iPhone saya itu tiap hari saya nonton orang naik haji. Oh begitu ya? Tempat-tempat Rasulullah berjuang, kaum Quraisy, di mana Nabi Muhammad lahir, di mana Nabi Isa lahir, dan itu saya nonton TikToknya. Dan mudah-mudahan kita bisa injak tanah haram. Insya Allah.
Tapi kalau kita nonton TikTok tiap malam, racun. Termasuk juga ada haji-haji ilegal. Oh begitu Iya. ya. Kalau itu beliau yang lebih tahu itu, coba. Iya. Beliau ini Pak Ustadz pengawas yang dituakan di sini. Jadi Oh kalau jadi ini Pak Paris ini, Pak Paris Ari, ini. beliau nanti pengawas ya, pengawas. Dia pengawas dan sekaligus penasehat. Jadi Iya. kalau ada konflik di MBG dan di luar, beliau yang bisa menasihati. Iya. Karena beliau lebih tua Iya. dan untuk khusus Tebel beliau disegani. Betul sekali. Jadi saya pasang beliau sebagai pengawas sekaligus penasehat Ustadz, Iya. ada juga yang tua-tua di sini biar satu orang. Di sekolah kami kita cerita Rasuludi, Ibrahim, dari semua iman, sudah sejauh mana prosesnya MBG itu kan? Coba berdiri Bapak Ari supaya biar masih off kan? Iya masih on Bapak Ari sih berdiri biar Bapak Ari juga menjadi sumber informasi sini. Iya. Sini, Bagaimana Pak Ari, tadi ceritanya? sini. Bagaimana? Mari Bapak Ari menjelaskan informasi perkembangan di Iya. Jadi bagaimana tadi ceritanya di bagaimana acara masyarakat. duka sana? Berdiri Bapak Ari. Yang Tadi masyarakat. Tadi Ustadz host bilang bagaimana informasi masyarakat menyampaikan respon terhadap pembangunan kita ini. Jadi tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat kita tentang perkembangan dapur SPPG Desa Onemai. sudah boleh Sudah. Langsung Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu kan? Iya langsung. Santai saja pokoknya. Saya tentu sebagai pengawas MBG Kecamatan Taleu Barat Laut, yang mana pusatnya di Desa Onemai. Iya, SPPG Onemai. Jadi tadi sekitar jam 8 tadi pagi kami ngobrol dengan masyarakat di sana tadi, ada kerumunan di sana. Dia menanyakan bahwa sejauh mana progresnya pembangunan dapur SPPG. Saya sebagai pengawas, saya nyatakan bahwa sekitar 90% lah untuk bangunan dan untuk pembangunan dapur itu dan sudah selesai, dan peralatan dapur dan kantor. Dan ini kami juga sebagai tokoh masyarakat Desa Gele Onemai, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melaksanakan program yaitu memberikan makanan gratis kepada anak-anak supaya anak-anak sehat. Demi kecerdasannya, kami sangat berterima, di mana juga keterlibatan masyarakat pada umumnya adalah ibu-ibu untuk menunjang pendapatan sehari-hari mereka. Jadi kami sangat berterima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau tuntas Ustaz, tuntas beliau. Itu padat pandangan dari pengawas sekaligus penasehat SPPG Desa Onemai, sekaligus penasehat. Penasehat. Jadi beliau di dapur SPPG Desa Onemai dalam menanggapi isu yang sedang berkembang atau tanggapan-tanggapan masyarakat tentang kesiapan dan persiapan dapur SPPG Desa Onemai yang sudah sekitar 90%. Iya, siap. Karena omprengannya sudah kita belanja, kemudian food tray-nya termasuk rice tie-nya, alat masak nasi. Iya. Satu kali masak itu 100 kilo. 100 kilogram sekali masak ya. Kemudian ada rice cooker yang pakai LPG itu satu kali masak 30 kilo. 30 kilo. Satu kali masak. Jadi kalau 2 kali masak mungkin satu kali masak itu kan lebih dan kurang 30 menit. Iya. Lebih dan kurang. Jadi peralatan kita ini hampir 90%. Makanya saya target 21. Lebih dan kurang 11 hari lagi. 11 hari lagi ya, masih boleh. Iya. Ini tergantung Ustaz juga. Kalau barang-barang dari Luk sudah datang, kita sudah mau finishing. Siap. Allah. Luar Jadi biasa. cukup. Iya. Jadi barangkali seperti itu dulu
liputan kita tentang perkembangan dapur SPG Desa Onemai. Bagi masyarakat silakan berkunjung. Bagi yang tidak sempat berkunjung silakan komentar, nanti disambung dan difasilitasi dan membangun komunikasi dengan pihak SPG dan mitra SPG Desa Onemai, Kecamatan Barat, Kabupaten Pulau Talebes, Provinsi Maluku Utara. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.